Lalu terdapat seorang raksasa yang mengambil puing-puing Aotearoa dan membawanya ke daratan. Raksasa itu lalu membangun sebuah kerajaan dan memperbudak ras manusia. Namun ras manusia pun melakukan pemberontakan yang membuat raksasa itu kabur sambil dikejar-kejar. Dan para manusia itu pun mulai membangun kerajaannya sendiri, di mana mereka menggunakan Tauranga atau puing-puing dari Aotearoa sebagai pondasinya. Dan sekarang tempat itu berada tepat di bawah kerajaan Magento. Dan Shin pun kembali ke situasi sekarang, di mana Ratu Magento pun melakukan acara perjamuan besar-besaran. Di sana, ia mengundang orang-orang dari negara sekitar yang tidak mematuhinya. Orang-orang tersebut pun auto-gibahin Ratu Magento. Mereka nggak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Ratu Magento. Karena terakhir kali saat Ratu Magento mengadakan perjamuan, dia malah nakut-nakutin seluruh tamu dengan menggunakan Undead Dragon. Kemarin pas lawan Undead Dragon tuh kayaknya cuma prank ya. Iya, soalnya kelihatan aktingnya. Bener tuh pak, si. Ucap kedua bapak engkang gosip itu. Mereka lalu melanjutkan gibahin Ratu Magento. Lihat tuh mukanya, kan harusnya dia malu ya. Tapi kok dia kelihatan pede sih? Ya kan pak? Waduh, jadi bini muda enak nih. Sayangnya Ratu, Oi pak. Iya pak. Bener-bener, si. Sementara itu, terlihatlah Lloyd yang sedang memperhatikan kedua bapak-bapak itu yang lagi gibah. Lloyd lalu tersenyum dan menyuruh Yongyong untuk datang. Dan seketika, angin yang sangat kencang pun berhembus hingga membuat orang-orang menjadi panik. Lalu salah satu bapak-bapak tadi pun melihat ke arah langit. Dan ia menjadi sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Itu naga Indosiar, cok. Dan terlihatlah Yongyong yang sudah sampai di acara perjamuan itu. Dan boom, Yongyong pun langsung mendarat tepat di tengah-tengah kerumunan orang. Sehingga semua orang di sana pun menjadi sangat ketakutan dan kabur melarikan diri. Di sana hanya Lloyd lah yang masih tetap stay cool. Lloyd lalu berkata, "Wah, naganya kok kelihatan aneh ya?" Sontak orang-orang yang berlarian pun berhenti seketika dan menoleh ke arah Yongyong. Dan terlihatlah Yongyong yang berdiri tepat di hadapan Ratu Magento yang tak gentar sedikit pun. Yongyong lalu tersenyum seolah-olah menyapa kepada Ratu Magento. Sontak semua orang di sana menjadi sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ratu Magento lalu mengelurkan tangannya kepada Yongyong, di mana seolah-olah Ratu Magento telah membuat Undead Dragon itu yang mengerikan tunduk padanya. Bapak-bapak tadi yang tukang gibah pun menjadi auto ketar-ketir, dan ia menyuruh bawahannya untuk memberitahu kerajaan mereka bahwa semua permintaan Ratu Magento harus mereka turuti, karena kerajaan Magento mempunyai kekuatan untuk melenyapkan sebuah kerajaan jika dia gabut. Semua orang di sana pun lalu bersujud di hadapan Ratu Magento dan mereka melakukan sumpah setia, kecuali Lloyd ya. Dan tanpa disangka-sangka, Ratu Magento pun lalu mengumumkan kepada Lloyd Frontera yang telah membuat Undead Dragon tunduk kepada kerajaan Magento, "Maka aku akan jadikan kau kontributor yang paling berjasa." Sontak orang-orang di sana pun menjadi sangat terkejut karena Ratu Magento memberikan Lloyd kasta tertinggi di kerajaan. Dengan begini, maka Lloyd sekarang setara dengan keluarga kerajaan. Sementara itu, Lloyd pun tidak menyangka kalau Ratu Magento akan sampai seperti ini. Ia bingung, padahal dirinya sudah diberi izin untuk mengambil pondasi istana, dan baginya itu saja sudah cukup. Ratu Magento pun lalu sadar kalau Lloyd sedang menatap ke arah dirinya, dan Ratu Magento lalu tersenyum manis ke arah Lloyd. Sontak Lloyd yang melihat itu pun menjadi terkejut. Dan Xavier, seperti biasa, dia pun menjadi syok untuk yang kesekian kalinya. Lalu Shin pun berpindah ke malam harinya, di mana terlihatlah Xavier yang akan pergi untuk bertemu dengan Ratu Magento. Lloyd pun bertanya kenapa Ratu Magento memanggil Xavier. Xavier pun menjawab kalau Ratu Magento ingin Xavier melatihnya. Dan bertepatan dengan itu, ia juga punya pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada Ratu Magento. Lloyd pun bertanya, memangnya apa yang ingin Xavier tanyakan kepada Ratu Magento? Xavier pun bertanya balik kepada Lloyd, apakah Lloyd tidak merasakan sesuatu saat melihat Ratu Magento? Dan dengan membagongkannya, Lloyd menjawab, "Iya ada." "Wah, dia ratu." Udah gitu doang. Sontak Xavier pun langsung terdiam melihat tingkah koplak dari Lloyd. Di saat Xavier akan pergi, Lloyd pun lalu mengingat sesuatu. Ia berkata bahwa ada sesuatu yang aneh di tangan kiri Ratu Magento. Ia pun meminta Xavier untuk memeriksanya nanti.
Xavier pun menyanggupinya, dan ia pun lalu bertanya apakah Lloyd berencana untuk pergi ke suatu tempat atau tidak. Lloyd pun lalu berpikir sejenak, dan ia menjawab, karena mumpung lagi di sini, ia akan mengunjungi adiknya, si Julien. Xavier yang mendengar itu pun hanya tersenyum saja. Dan scene pun lalu berpindah ke Julien dan Sherazade yang tengah melakukan latihan. Di sana, Sherazade memberikan pelatihan kepada Julien agar menjadi lebih kuat. Dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Sherazade pun berpindah ke belakang tubuh Julien. Sontak Julien yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut. Namun ternyata Sherazade langsung mengecup pipi dari Julien. Bagi yang jomblo di skip aja nggak apa-apa. Sherazade berkata kalau Julien kena lagi. Julien pun auto tantrum dan berkata kalau ini curang. Dan ia pun langsung membalas mencium tangan dari Sherazade. Sekarang mereka impas, ucap Julien. Dan ujung-ujungnya daripada disebut latihan, mereka malah mesra-mesraan yang membuat kaum Jonas iri hati. Dan perwujudan dari kaum Jonas itu pun ditunjukkan oleh Lloyd yang sedang mengawasi tingkah adiknya itu. Dengan ketus, Lloyd pun memperhatikan mereka. Lloyd pun langsung menjadi mengiri kepada Julien yang bisa uwu-uwan sama bininya. Sementara dirinya Jonas, jangankan punya pacar, wong sama duyung aja dikira tripang Lloyd. Kan babi emang. Melihat mereka yang sedang uwu-uwan, Lloyd pun memutuskan untuk membatalkan kunjungannya dan ia pun berjalan pergi. Di saat Lloyd kembali menoleh, ia melihat kebahagiaan yang terpancar dari Julien dan Sherazade. Di mana di saat itu ia pun langsung teringat dengan takdir sial yang akan menimpa mereka. Lloyd berkata bahwa mereka harus terus bahagia karena dirinya lah yang akan membuatnya seperti itu. Dan Lloyd pun lalu melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke istana kerajaan. Namun di saat itu muncullah seseorang di belakang Lloyd. Orang itu terus misuh-misuh kepada Lloyd. Ia mengatai Lloyd sebagai anjing. Seandainya Lloyd tidak melakukan hal itu, maka dirinya tidak akan jadi seperti ini. Sontak Lloyd yang mendengar bacotan orang itu pun langsung menoleh ke belakang. Dan secara tiba-tiba orang itu pun langsung berlari dan hendak menusuk Lloyd menggunakan belati yang ia bawa. "Mati kau sialan," ucap orang itu. Tapi scene pun lalu berpindah di mana kita diceritakan tentang si Cicungu ini. Dia adalah Wotros Tanas. Dia adalah orang yang berusaha menyerang Lloyd. Karena namanya susah, kita panggil aja dia Todd, oke? Dia adalah orang yang paling berpengaruh di Akademi Kekaisaran. Semua murid harus menepi dan menunduk saat Todd lewat bersama teman-temannya. Salah satu temannya pun lalu memberitahu Todd kalau murid yang sedang tertunduk itu adalah Julien. Dia adalah siswa terbaik di tahun ini. Si Todd ini adalah anak dari Duke Tanas. Ia percaya bahwa dirinya adalah seorang jenius yang dianugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Karena itulah dia tidak senang saat ada orang yang berhasil mengalahkannya. Namun kali ini Todd tidak melakukan apapun dan ia berlalu melewati Julien. Todd berkata bahwa sebagai senior ia tidak masalah kalau Julien yang merupakan juniornya sedikit menonjol. Ia berharap Julien tidak akan melakukan ini lagi. Tapi jika Julien sampai berani-beraninya mengambil semua perhatian yang seharusnya miliknya, maka Julien dan keluarganya lah yang akan membayarnya. Sontak temannya si Todd pun langsung menjadi ketakutan dengan tingkah Todd itu. Di saat itu tidak ada satupun orang di akademi yang berani melawannya. Bahkan para profesor pun tunduk kepadanya. Tetapi semua itu pun langsung berubah ketika Ratu Magento melakukan pembersihan di akademi, di mana Todd dan bapaknya ditangkap oleh Ratu Magento. Dan karena telah terbukti melakukan korupsi dan tindakan ilegal lainnya di akademi, Todd dan bapaknya pun dijatuhi hukuman oleh Ratu Magento. Di mana sebagai hukumannya, status dari Duke akan dicabut oleh Ratu Magento. Dan semua harta benda milik mereka akan disita oleh kerajaan. Sontak Todd dan bapaknya pun syok mendengar putusan dari Ratu Magento itu. Kehidupan Todd yang awalnya sempurna langsung hancur seketika. Di mana bapaknya yang murka pun melampiaskan semua kekesalannya kepada Todd. Bapaknya menyalahkan Todd karena telah merusak nama baik keluarganya. Bapaknya pun berkata bahwa Todd harus bersyukur karena hukumannya cuma kematian. Dan crot, bapaknya pun menusuk Todd dengan pedang yang tepat mengenai jantungnya. Namun untungnya Todd adalah seorang magician yang jenius. Jika tidak, maka ia sudah mati saat itu. Todd pun melepaskan pedang yang menancap pada dirinya dan ia mulai berjalan lontang-lantung. Todd bergumam bahwa kehidupannya telah berakhir.
Ia telah kehilangan segalanya, mulai dari uang dan juga kekuasaan. Ia sudah tidak memiliki apapun lagi. Di saat itu, Todd pun lalu mulai terdiam. Ia bergumam bahwa dirinya masih memiliki sesuatu yang sangat membara, dan itu adalah dendam. Dan scene pun kembali, di mana terlihatlah si Todd yang akan menyerang Lloyd menggunakan belatinya. Namun dengan mudah Lloyd pun dapat menepis serangan ecek-ecek dari si Todd. Lloyd lalu berkata, "Apaan coba?" Dan pok, dengan sangat keras Lloyd pun langsung meninju Todd tepat di wajahnya, sehingga Todd pun terlempar ke belakang cukup jauh. Lloyd pun lalu menghampiri Todd yang tersungkur di tanah dengan banyak darah dari mulutnya. Lloyd pun lalu bertanya, "Si Todd ini ngomong apa sih? Gagu ya?" Lloyd pun lalu menebak, Todd ini pasti habis dikeluarkan dari akademi karena bertingkah, bukan? Karena itulah, tanpa pikir panjang, si Todd mencoba menyerangnya di tempat seperti ini. Namun Todd tidak menyerah, dan dengan menggunakan darahnya, ia pun kembali mencoba menyerang Lloyd. "Matilah!" ucap si Todd. Dan darah-darah yang dilemparkan oleh Todd itu pun mulai berubah bentuk menjadi semacam pisau yang langsung terbang menuju ke arah Lloyd. Lloyd yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Ia lalu mengeluarkan skop legendarisnya. Dan dengan sangat gampang Lloyd pun dapat menangkis semua serangan Todd itu. Dan pok, Lloyd pun kembali mendaratkan pukulan yang tepat mengenai wajah Todd. Todd pun kembali tersungkur di tanah dengan darah yang semakin banyak keluar dari mulut dan hidungnya. Melihat Todd yang terkejut, Lloyd pun berkata, "Walau gini-gini, dia adalah intermediate sword expert loh. Karena itulah serangan ecek-ecek kayak gitu mana mempan sama dirinya." Tapi Lloyd pun mengaku sedikit kaget dengan serangan sihir dari Todd. Ia bertanya, apakah itu sihir spell darah? Lloyd bergumam, bahkan di dalam novel spell ini. Namun tiba-tiba si Todd pun berteriak dan memaki-maki Lloyd. Ia berkata, "Apanya yang pahlawan? Kontribusi paling berjasa tai kucing. Aku tahu kalau kau adalah seseorang yang brengsek dan licik." Ia kembali berteriak bahwa yang merupakan pengkhianat adalah Lloyd. Lloyd bisa kapan saja memberontak. Dan si Todd pun terus ngebacot nyalahin Lloyd. Si NPC ini nggak sadar diri ya. Melihat Todd yang ngebacot kayak orang kesurupan pun membuat Lloyd kebingungan. Tapi scene pun lalu berpindah ke Ratu Magento dan Xavier yang tengah sparring. Di sana Xavier bertanya kepada Ratu Magento pendapatnya tentang Lloyd. Ratu Magento pun menjawab bahwa Lloyd adalah orang yang berbakat. Sampai-sampai ia ingin membuat Lloyd selalu berada di sisinya. Xavier pun lalu bertanya lagi, apakah itu satu-satunya alasan kenapa Ratu Magento selalu ingin Lloyd di sisinya? Ratu Magento pun membenarkannya. Memangnya ada alasan lain? Ratu Magento berkata, kalau Xavier hari ini aneh. Xavier dari tadi ngoceh gak jelas yang membuatnya kebingungan. Namun Xavier pun bertanya lagi, apakah Ratu Magento ingin Lloyd tepat di sebelahnya? Ratu Magento pun tidak menjawab pertanyaan Xavier itu. Ia menganggap Xavier lagi sawan. Xavier pun berkata, tidak peduli seberapa kuat seorang kesatria, pada akhirnya mereka akan membutuhkan rumah untuk pulang, di mana mereka dapat mengistirahatkan tubuh yang lelah. Dan Ratu Magento seharusnya tahu rasa dipeluk oleh orang yang menunggu kedatangan mereka. Sontak Ratu Magento pun langsung terdiam mendengar perkataan Xavier. Dan kembali ke Lloyd yang tengah menghajar Todd yang ngebacot terus. Lloyd pun menjadi sangat geram dengan Todd yang ngebacot padahal gak tahu apa-apa. Si Todd gak tahu apa yang sudah dilalui Lloyd selama ini. Malah ngebacot sesuka bijinya. Di saat Lloyd yang sedang asik menghajar Todd, si Todd pun menggambar sesuatu di tanah menggunakan darahnya yang berceceran. Si Todd yang sudah babak belur pun malah tersenyum menyeringai ke arah Lloyd. Sontak Lloyd yang melihat itu pun menjadi kebingungan. Dan Todd pun mengaktifkan lingkaran sihir yang sudah ia gambar sebelumnya. Dan darah-darah dari Todd yang berceceran pun terangkat di udara dan berkumpul menjadi satu. Melihat itu, Lloyd pun sontak menjadi panik. Dan terlihatlah sebuah makhluk raksasa yang terbuat dari darah Todd muncul di sana. Lloyd lalu berkata, "Bejir, mukanya lebih burik ketimbang aku, cok." Dan tanpa basa-basi, makhluk itu pun langsung menyerang ke arah Lloyd yang masih bengong. Tapi scene pun kembali ke tempat Xavier, di mana Xavier pun dapat merasakan jika Lloyd dalam bahaya. Melihat Xavier yang termenung, Ratu Magento bertanya apa yang terjadi. Xavier pun lalu meminta maaf kepada Ratu Magento.
Dan wush, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xavier pun langsung melesat terbang meninggalkan Ratu Magento. Terlihatlah Xavier yang dengan sangat cepat berusaha pergi menuju tempat Lloyd berada. Dan sementara itu, di posisi Lloyd, terlihatlah Lloyd yang tengah dalam bahaya, di mana monster burik yang disummon oleh Todd pun akan memakan Lloyd hidup-hidup. Namun sebelum itu terjadi, datanglah Xavier yang langsung menyerang monster tersebut. Dan slash! Dengan sekali tebas, monster itu pun langsung hancur berantakan, terbelah-belah oleh tebasan Xavier. Tidak berhenti di sana saja, Xavier pun lalu mengalihkan perhatiannya kepada si Todd, orang yang mencoba menyerang Lloyd. Dan slash slash slash, dengan pergerakan yang sangat cepat, Xavier pun langsung menebas kaki dan tangan Todd, sehingga